Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehat semua ya. Saya berdoa pagi hari ini kita yang ada di sini semua sehat, telinga sehat, hati sehat, pikiran sehat, supaya bisa mendengar kebenaran firman. Dan firman yang penuh dengan kuasa menjamah hati kita supaya kita merenungkan baik-baik bahwa yang Tuhan minta kita itu harus berbalik, kita harus bertobat. Apakah kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan sudah sekian lama belum bertobat? Tuhan bilang, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berapa banyak anak-anak Tuhan dari lahir sudah jadi Kristen, tetapi kehidupan ini yang lama. Maka itu saat ini kita berdoa. Kalau kita bertobat, kita ada di dalam jalannya Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan bilang. Tinggalkan manusia lama ini, manusia baru itu sudah ada menanti kita. Kita bisa melakukan yang untung itu kita. Karena apa untung? Di dunia kita disertai dan di akhirat kita mendapatkan mahkota. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau, ya kita tidak bisa memaksa apa-apa. Seperti tadi yang diviralkan ini. Dia hanya mengatakan, kumohon, kau percaya apa tidak, kumohon. Karena sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tapi pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan ini. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 8. Inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sekali lagi, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sebenarnya saya harus khotbah nanti sore karena perjamuan kudus. Tetapi terus Tuhan kejar sama saya harus sampaikan. Dan supaya Bapak Ibu tahu, mulai dari jam 12 lebih saya tidak tidur sampai pagi. Hanya saya merenungkan dan saya hanya berdoa. Dan saya berusaha datang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada ini. Roh-rohnya mereka saya datang. Ya, saya datang dan saya bertanya-tanya tentang roh-roh ini. Roh apa? Ada berapa banyak anak-anak Tuhan sudah mengikuti Tuhan, tapi manusia lamanya itu masih ada. Bahkan masih kental manusia lama. Dan mereka hanya datang ke gereja, mohon maaf, hanya duduk memberikan bangku kursi itu panas. Ya. Tapi saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini, ya, benar-benar harus berbalik. Ini sudah waktunya, sudah tidak lama lagi. Kalau saudara Alek khotbah minggu lalu sore, jangan main-main. Ini sudah jangan main-main. Ini waktunya sudah betul-betul sangat dekat. Bukan menakut-nakuti. Nah, mari kita baca. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat pertama. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaan. Beritakanlah firman, siap sedia lah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu.
Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8 jemaat Tuhan 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan melalui namanya Rasul Paulus. Dan kita semua sudah tahu siapa itu Rasul Paulus. Sebelum dia Rasul Paulus, dia menjadi Saulus. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di Damsyik, dia berubah total. Nah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang punya kuasa. Dia berubah total. Siapa yang bisa merubah orang yang jahat sedemikian rupa? Tapi kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu dia ketemu dengan Saulus. Saulus punya rencana pergi ke Yerusalem, pergi ke Bethlehem, rencana pergi membunuh kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dia rencana membunuh atau dimasukkan di dalam penjara. Betapa jahatnya namanya Saulus ini. Tapi kita melihat dia berangkat, dia pegang surat sakti. Dengan gagahnya dia naik kuda. Dengan pengawal yang ada. Tapi pada waktu di Damsyik, dengar baik-baik jangan tidur. Pada waktu di Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan. Auranya Tuhan, kuasanya Tuhan. Dan di situ Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan saat itu dia jatuh. Karena apa? Karena kuasanya Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak, jangan kita khawatir tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya berbicara jangan khawatir tentang makan minum. Waduh, saya harus percaya supaya Tuhan memberkati saya, tidak. Jangan kita khawatir kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan apa? Karena dia adalah Bapa. Dia adalah Allah, dia adalah Raja di atas segala raja. Yang saat ini kita sembah. Tidak perlu kita ragu. Tapi saat ini Rasul Paulus yang sudah dirubah. Pikirannya sudah dirubah. Hatinya sudah dirubah. Sehingga dia berbicara kepada Timotius. Timotius, penuhilah panggilan Kristus kepada engkau. Sekali lagi Timotius, penuhilah panggilan Kristus. Orang kalau sudah dirubah sama Tuhan, dia tidak punya pemikiran di dalam dunia. Memang pada waktu itu Timotius dari kecil sudah dididik sama ibunya, sudah dididik sama neneknya supaya hidup takut akan Tuhan. Maka itu dia katakan kepada Timotius, Timotius, penuhilah panggilan pelayananmu. Ayo Timotius, dipanggil ayo, penuhilah. Maksudnya ikutlah. Kalau Tuhan sudah panggil sama kamu, ikut melayani, ayo ikut. Jangan sampai tidak mau. Kemarin saya diizinkan. Roh Kudus ingatkan saya. Kamu kasih tahu kepada si A itu. Aku mau pakai hidupnya. Suruh dia datang ke gereja. Suruh dia datang ke gereja. Kamu kasih tahu sama dia. Suruh dia datang ke gereja. Saya bilang Tuhan, kalau suruh sama dia datang ke gereja, dia boleh alasan 1001 macam. Ya tak apa-apa, engkau ngomong saja. Dia mau apa tidak terserah. Tapi dia senantiasa melihat bagaimana Tuhan itu beracara di dalam kehidupan saya. Dia senantiasa mendengar, saya menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Dan dia melihat itu kenyataan-kenyataan yang Tuhan buat di dalam gereja kita. Dan saya bertanya kepada dia, maukah engkau seperti saya? Oh, dia bilang mau, Pak. Mana ada orang yang tidak mau seperti ini?
Karena segala semua yang terjadi, saya menyaksikan kepada dia, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Kamu mau seperti saya? Oh mau Pak, mau Pak. Kalau kamu mau, saya bilang, bayar harga. Iya Pak, bayar harga. Bahkan dia mengatakan kepada saya, Pak saya pikir-pikir Bapak ini, dia bilang. Saya pikir-pikir Bapak ini. Seperti seorang hamba Tuhan yang namanya Yusak Cipto. Begitu dekat dengan Tuhan. Dan saya melihat Bapak kalau berbicara, Bapak saksikan seperti dia. Kisah nyata Bapak ceritakan. Saya mendapatkan kekuatan. Sosok dari Yusak Cipto seperti Bapak. Itu kata dia. Kamu mau? Mau. Bayar harga. Tapi pada waktu saya bilang kepada dia, kamu ke gereja, disuruh Tuhan. Karena Tuhan mau pakai sama kamu. Ya, diam dia. Dia tidak mau ngomong. Tapi kamu mau seperti saya macam ini? Mau Pak, mau Pak. Ayo kamu ke gereja. Karena Tuhan yang suruh kamu datang. Tapi dia katakan, saya rasa belum waktu untuk saya datang. Saya belum waktu untuk datang. Biar saja Pak, saya dari rumah, saya ikut streaming saja Pak. Saya belum waktu. Saya bilang, Tuhan suruh kamu datang. Dia tertawa. Tadi waktu saya di pintu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kepada saya. Coba kau video call orang ini. Saya video call. Dia lagi ikut memuji, memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tidak dengan sengaja Tuhan bukakan mata saya. Dia ikut pujian penyembahan sambil buka baju. Panas kan di rumah sambil dia buka baju. Lo ikut ibadah memuji memuliakan Tuhan buka baju. Dia ambil HP-nya, dia tutup tarkan gini. Kan kita di sini tidak ada yang buka baju. Tapi dia buka baju. Maka itu jeleknya live streaming itu. Kembali lagi Tuhan ajarkan kepada kita. Penuhilah panggilan pelayanan ini. Timotius. Ya. Karena apa? Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang. Yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya, demi kerajaannya. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Timotius. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Herman agar supaya demi pernyataannya, demi kerajaannya, aku berpesan sungguh-sungguh lakukan ini. Jadi saya pindahkan Timotius itu, saya pindahkan kepada Herman. Jadi saya harus melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak punya motivasi. Tidak punya tujuan yang salah, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi pelayanan saya tidak dengan motivasi mencari tenar, mencari nama, mencari harta dan lain-lain. Tetapi saya melayani ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi saya percaya saya melayani Tuhan ini. Sebelum saya melayani, syarat-syarat sebagai penatua, syarat sebagai diaken, kita harus hidup benar. Kita mau melayani, sebelumnya kita melayani, kita harus tinggalkan kita manusia kita yang lama. Memang susah loh, tinggalkan manusia yang lama ini. Ada sifat-sifat kita yang jelek. Dari nenek moyang kita, turunan dari orang tua, bebet, bibit, bobot, yang ada ini untuk kita tinggalkan susah. Tapi percaya, minta kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan kepada kita untuk supaya kita bisa keluar dari kegelapan ini. Saya khotbah ini karena saya sebagai gembala, kerinduan saya supaya jangan sampai jemaat Tuhan
hidup di dalam dunia ini. Ikut Tuhan, nol. Tuhan datang, semua tidak ada yang terangkat, semua ketinggalan. Bahkan saya juga dihukum sama Tuhan. Tuhan, engkau ajar apa kepada mereka? Kenapa aku datang kok tidak ada satupun yang bertobat? Maka itu Ibrani 13 ayat 17. Dialah yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini. Dikatakan taatlah kepada pemimpinmu karena dialah, dan tunduk karena dialah yang bertanggung jawab. Saya punya beban, saya punya tanggung jawab kepada Bapak Ibu. Kalau ada jemaat Tuhan yang luar, dia bergereja di tempat lain yang sudah digembalakan, itu urusan gembala dia. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada dari sini, yang mulai dari kecil dibimbing, dididik terus, saya bertanggung jawab. Tadi saudara Alfred dan Atalia bawa anaknya. Tapi pagi-pagi Tuhan sudah taruh hati saya. Saya telepon, bawa anak kamu ya, bawa anak kamu ya, bawa anak kamu ya. Ya Om, kita siap bawa. Datang tadi saya pegang anak ini. Karena saya merasakan ini adalah anak saya. Saya merasakan ini adalah cucu saya. Tinggal kedua orang tua mau percaya bahwa ini bapaknya atau tidak. Tinggal percaya bahwa ini anak ini adalah cucunya saya atau tidak. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah. Tetapi saya punya hati. Ini adalah cucu saya, ini adalah anak saya. Karena mulai dari kecil saya piara mereka. Papa mamanya dari kecil saya bimbing mereka. Bahkan pada waktu mereka menikah saya ada di situ. Jadi sekarang punya anak, ini cucu saya, ini anak saya. Maka itu Rasul Paulus pesan kepada Timotius. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka itu tadi saya katakan kepada dapur-dapur. Saya belum berbicara kepada jemaat. Dapur dulu saya ngomong. Karena mereka yang masuk di dalam pekerjaan ini. Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, kau punya hati, kau punya beban. Bapa di surga itu lihat sama kamu. Tapi kalau kamu hanya melakukan, sudah selesai. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, videonya sudah datang. Pak Herman sudah terima. Ya tak kirim uang done yo. Ya terima kasih Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Tapi pada waktu video itu kamu tidak lihat. Itu bagaimana orang-orang yang sedang makan. Bagaimana ini yang kita layani. Kita masa bodoh semua. Bukan saya marah. Tapi ini saya hanya ngomong. Saya masih lihat tadi sampai kok kemarin kok yang lihat ini, saya tidak lihat yang lain. Dapur dulu saya lihat. Kok belum lihat? Ya, tujuannya apa ini sebenarnya? Saya kan kasihan. Nol loh, kamu tidak dapat apa-apa. Ini berupa satu teguran. Ini berupa satu nasihat. Jangan marah. Ini untuk demi kebaikan. Saya berbicara dengan satu dapur, saya panggil. Saya bilang, saya berharap kamu layani dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Agar supaya hidupmu diberkati di dunia. Dan seperti Rasul Paulus yang mengatakan, satu saat aku telah pulang, aku telah akan menerima mahkota. Lakukan yang benar. Ini pelayanan. Sungguh-sungguh. Kok kamu saya belum lihat, kok kamu lihat juga. Ya, dia diam. Saya kasih tunjuk dia. Kamu lihat seperti saya, bukan saya hebat. Saya ini dasar hidup dari mana? Kamu lihat barusan hari Jumat. Gereja harus membutuhkan dana sekian banyak, membayar listrik, membayar untuk panti-panti segalanya semua. Dana tidak ada. Saya tidur saja. Tuhan cukupkan semua. Kau lihat ini rekening.
Kau tahu namanya John, kau lihat ini. Kau tahu namanya ini, kau tahu nama ini. Tidak tahu Pak. Yang dari jemaat saya tidak tunjukkan. Tapi kau tahu ini, kau lihat dia bisa melakukan ini. Ada zaman sekarang orang mau macam begini. Tidak ada Pak. Kamu mau seperti ini? Mau. Seperti tadi yang dikatakan. Mau diberkati? Mau. Ayo lakukan ini. Dengan kesungguhan hati. Memang saya tahu berat Bapak Ibu untuk melangkah ini. Karena yang sekarang kita hadapi ini, yang kita berperang ini bukan manusia. Kita berperang dengan setan, kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar Rasul Paulus. Dia pesan kepada Timotius. Yang kedua dia katakan, agak cepat di belakang. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Hai Timotius, engkau kan sebagai gembala. Kata Rasul Paulus, beritakan firman ini baik dan tidak baik waktunya. Sampaikan. Jangan karena kita mendapatkan upah, karena kita dapatkan angpau, kita rajin pergi melayani, sampaikan firman Tuhan. Karena pada waktu selesai firman Tuhan, dapatlah angpau. Ini viral loh. Ini masuk YouTube loh. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang tujuannya hanya cari angpau, mereka dengar ini. Mereka dengar. Beritakan firman. Karena ini adalah perintah Tuhan. Matius 28 ayat 16. Matius 28 ayat 16 kita melihat. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan. Matius 28 ayat 16 ya. Dan ke-11 murid berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lanjut. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lanjut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada waktu Tuhan Yesus itu mati, hari ketiga dia bangkitkan. Pada waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dikatakan, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia mati, dia mengambil kuasa yang ada di surga dan di bumi. Ayo kamu yang percaya kepada saya. Ini kuasa ku berikan kepada engkau. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Disuruh pergi. Beritakan kabar baik tentang Yesus. Ini juga menceritakan tadi di dalam Timotius, akhir zaman ini. Ada berapa banyak orang yang sudah jauh. Berapa banyak orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi. Karena harta mereka sudah banyak. Mereka sudah tidak percaya lagi. Karena doa-doa mereka tidak jawab. Atau mereka sudah kumpul dengan teman-teman yang tidak benar. Membawa kepada mereka ke dalam jalan yang salah. Kita jadi anak-anak Tuhan, pergilah jadikan bangsa ini muridku. Saudara Ivon khotbah hari Kamis itu memberitahukan kepada kita, sesama jemaat, kita boleh datang kepada domba-domba, kepada sesama jemaat ini yang sudah mundur, tarik mereka. Kembali, kembali, kembali. Karena kalau kamu tidak kembali, resikonya besar sekali kamu harus hadapi. Allah akan mengizinkan engkau, akan dipermalukan engkau. Kembali artinya bertobat, bertobat, bertobat. Kita jadi manusia tidak boleh jadi anjing keluh. Lihat orang sudah lari, sudah mundur.
Kita biarkan. Kita hanya urus kita punya diri. Urus kita punya diri. Perkayakan kita punya diri. Perkayakan kita punya diri. Mohon maaf, mungkin saya agak keras. Karena semalam saya tidak tidur. Saya terus berbicara. Tuhan taruh di dalam hati saya. Pergi, beritakan. Untuk kehidupan kita Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Aku huruf besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aku huruf besar. Ya, aku huruf besar. Aku ini. Aku, ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tidak usah takut. Jangan berpikir saya melayani dapat angpau. Saya sampaikan firman dapat angpau. Jangan. Nanti Tuhan yang menyertai kamu. Tuhan yang memberkati kamu. Minggu lalu saudara Andre pergi pelayanan. Ya, karena dia sekarang sudah jadi ketua pemuda. Jadi dari gereja Betel Indonesia harus tahu bagaimana dia. Diminta pelayanan di dalam satu gereja. Dan saya bilang kepada dia, kamu ingat ya, pulang selesai ibadah, dikasih amplop, tolak. Pada perlu amplop itu dimasukkan kembali ke kotak. Kalau kau hanya mengambilkan amplop itu, hanya itu saja yang kau dapat. Paling 1 juta, paling 2 juta, paling 200.000, paling 300.000, pakai sebentar habis. Karena itu manusia yang kasih. Tetapi Tuhan geleng kepala. Kau melayani aku semua kau pakai uang. Ingat, dia melayani satu gereja dari keluarga kita yang ada di Kenjeran sana. Saya berpesan, karena mereka minta. Karena gembalanya sudah tidak ada, sekarang yang menggembalakan anaknya. Perlu dibimbing, dan dia minta saya membimbing. Dan dia katakan bisa Icang sampaikan firman. Jangan, saya duduk stay di sini. Jadi siapa yang bisa menyampaikan, boleh Andre, boleh Alex, boleh siapa saja. Nanti kau minta saya akan utuskan mereka. Tapi saya minta tolong kepada engkau. Mereka pulang jangan kau kasih mereka uang. Itu sama saja kau jeblos mereka di dalam neraka. Loh kan gimana dia bilang. Sudahlah, ini ajaran Tuhan Yesus. Nanti Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Seperti apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Semua yang kau lakukan bukan untuk manusia. Kau lakukan ini semua untuk Tuhan. Ayat 24 dari Tuhan yang memberkati kita. Tapi pada waktu Andre selesai menyampaikan, dia kasih, Andre tolak. Dia hanya ngomong begini. Saya tahu sudah dipesan sama Papa untuk supaya jangan kasih. Tetapi saya tahu setiap hari gereja kamu memberikan makan kepada anak yatim, orang panti werda, dan orang pinggir jalan. Pakailah uang ini. Ya, Andre takut. Ambil dan diserahkan. Ini uang punya panti asuhan. Dia tidak berani tilap. Kalau dia tilap kan Tuhan tahu. Seperti tadi saya katakan. Mungkin orang ini dia sedang ikut streaming dengan buka baju. Kita tidak tahu. Tetapi Bapa di surga tahu dia sedang buka baju. Dan bukan satu kebetulan Bapa di surga suruh sama saya video call. Lu buka baju. Tapi saya bisa menasihati. Karena saya sebagai gembala berbicara kepada dia. Nah seperti ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melayani, kita sampaikan firman Tuhan. Sudah jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Jangan ditanyakan, wani piro. Aku datang ditiduri di mana? Hotel berbintang berapa? Kurang sedikit dana sudah dah mau, segalanya dah mau. Jangan kamu dengar itu. Saya tidak peduli. Ya. Tuhan minta kepada kita. Ini ajaran yang sehat. Lakukan semuanya. Dan bersampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh.
Seperti saya sekarang di atas mimbar. Saya sampaikan dari lubuk hati yang terdalam untuk anak-anak saya. Yang kedua, dia katakan sini. Coba kembali lagi tadi. Beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Kan dia ngomong kepada Timotius, nyatakanlah apa yang salah. Jemaat ini ada salah apa? Pasti gembala tahu dong. Tidak semua. Gembala yang benar pasti dikasih marifat. Saya tadi malam dari jam 12 lebih tanya Ibu Gembala. Saya duduk habis pujian penyembahan. Saya mulai masuk satu persatu. Ya, yang teristimewa dulu kepada anak-anak perempuan. Ibu-ibu yang belum menikah, saya mulai masuk di dalam roh mereka. Pak, bisa kalau kita dekat sama Tuhan, itu namanya bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu. Oh, ini anak sifatnya seperti ini. Anak ini karakter seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Loh, saya bilang Tuhan, kalau sifat mereka, karakter mereka tidak benar. Kalau mereka menikah, lah cau kau. Ngerti cau kau? Lah repot tuh. Cau kau. Kalau sifat watak karakter mereka yang seperti itu, mereka menikah, lah repot. Rumah tangga berantakan terus. Tidak ada kecocokan satu sama lain. Karena sifat, watak, karakter manusia lamanya itu masih bercokol di dalam hati mereka. Tuhan, tolong, kasihan mereka Tuhan. Kalau mereka nanti diizinkan masuk di dalam pernikahan kudus. Kita ini kan buta. Orang menikah itu seperti lotre. Seperti lotre. Orang menikah itu seperti lotre. Baik apa tidak ini? Mungkin waktu berpacaran masih bagus. Ya. Kalau bisa dihaluskan lagi. Slow katanya. Slow. Ya. Tapi waktu sudah menikah, beringasnya mulai keluar. Sifat watak karakter manusia lamanya mulai keluar. Loh, kok saya ketemu ini? Saya merenungkan itu dan saya renungkan istri saya. Saya merenungkan istri saya. Benar, saya merenungkan istri saya. Sekian puluh tahun saya menikah dengan dia. Ya. Bukan tidak punya cekcok, punya cekcok. Tapi bisa ada penyelesaian. Tidak ada dendam-dendaman. Tidak ada simpan-simpanan. Dan senantiasa menjadi istri-istri yang bijaksana. Seperti Abigail. Saya tidak puji. Bukan tidak cekcok-cekcok. Tanya anak saya Andre. Tanya anak saya Kesia. Tapi ada yang bagus. Tidak sempurna Ibu Gembala. Tidak sempurna. Barusan saya bawa lari Ibu Gembala pergi ke Batu. Untuk apa suruh dia istirahat. Karena dia selama ini terus kerja dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Dari malam jam 12 lagi. Tidak sempurna. Tapi saya melihat ada sifat-sifat yang bagus. Bersyukur Gembala. Menjadi contoh, menjadi teladan. Saya ini kan orangnya strength, keras. Ya, bukan saya mau menang sendiri, tapi saya strength, saya keras untuk demi kebaikan. Tapi saya merenungkan istri saya. 30 sekian tahun saya menikah dengan dia. Anyam-anyam, enak-enak. Mama, jarang kita berkelahi, sekali-kali. Kalau sudah berkelahi, sudah tidak kuat, dia hanya gitu. Jangan begitu. Habis itu selesai. Jangan begitu. Dia tidak masuk di kamar, dia buat segala semua tidak. Saya sudah lihat istri saya lihat anak saya.
Ini kan bebek bibit bobot. Saya lihat anak saya. Saya lihat anak saya ini. Ya. Saya lihat anak saya. Dia takut. Banyak mirip sama mamanya. Cuma otaknya ikut papanya. Rodo-rodo mafia titi. Banyak ikut mamanya. Mungkin ada yang berteman dengan dia. Pernah lihat dia ngamuk dakaron-koruan, pernah? Lapor sama saya, bukan ini, supaya saya tahu, supaya saya berdoa. Ya. Lihat. Yang kembali lagi saya melihat anak saya yang laki. Ya. Sama. Ngeyel, dia ngomong, dia ngeyel. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna ngeyel. Tapi kalau saya sudah marah, dia diam. Persis mamanya diam, tidak mau omong. Perlu omong-omong, perlu omong-omong. Tapi tidak membalas. Ya. Saya bilang terima kasih. Tidak sempurna anak saya. Tidak sempurna. Tetapi ada angka-angka yang bagus. Maka itu Tuhan Yesus, kita firman Tuhan mengatakan, jadilah contoh, teladan seperti Tuhan Yesus. Kita di gereja ini, kita ini adalah lembaran putih. Kalau kehidupan saya, rumah tangga saya tidak benar, Bapak Ibu mau ikut apa? Saya sampaikan ini sekarang, transfer terus, roh transfer, roh pecah belah, roh adu domba, roh ini segala, roh ini semua. Maka itu firman Tuhan bilang, nyatakanlah apa yang salah. Saya sebagai gembala saya tahu. Barusan doa pagi, dengar baik-baik. Kadang kita omong masuk kiri keluar kanan. Ya. Saya bilang, kan salah itu. Kita adakan aksi peduli. Aksi peduli kan isi namanya. Siapa? Kesia isi. Saya ikut aksi peduli. Dia langsung isi. Ya. Tapi waktu dia isi dia ngomong sama saya. Papa, saya isi sekian uang Papa. Tapi saya belum bayar. Karena apa? Tunggu bayaran. Lo bayaran kapan, Eng? Macam tadi. Pagi-pagi saya bangunkan dia. Untuk supaya dia bikin jus. Eng, ya apa? Aksi peduli kamu sudah kasih masuk? Sudah. Saya ajarkan anak-anak. Berapa? 100 Pak, sudah bayar? Belum, kapan? Nanti sebentar malam saya habis foto dapat uang tak bayar. Nanti sebentar malam saya foto saya dapat uang saya bayar. Ya. Tapi ada orang, dia masukkan dia punya nama tapi dia tidak kirim itu uang. Bapak Ibu kalau belum pegang uang jangan masukkan nama, kecuali kalau Bapak Ibu ngomong, Pak saya masukkan dulu, habis itu nanti saya sudah gajian saya kasih. Tetapi ini saya janji iman, tidak apa-apa. Jangan masukkan dulu, ditegur dulu baru. Itu kan teguran. Ya, coba ada di sini yang sudah isi nama tapi belum ditransfer. Ini saya bukan berbicara soal uang. Ya betul juga uang, tapi bukan bilang uang 50 miliar, 100 miliar, tidak. 50.000. Ada sini yang sudah isi tapi belum transfer? Transfer. Pak, kok mata duitan? Tidak, saya didikin. Saya didikin. Itu kan yang salah. Yang benar itu sudah dikasih, sudah diisi nama, sudah ditransfer. Kemarin ada satu anak muda, dia kirim namanya. Dia sudah kirim namanya, persis mau bayar kepada ada dapur yang perlu dibayar. Lalu saya bilang ini kan ada dana, keluarkan itu dana. Tidak ada dia bilang. Namanya sudah diisi tapi tidak ada uangnya. Tapi karena orang ini baik sama ini, bagian bendahara WA sama dia. Kamu belum bayar, iya lupa dia bilang. Sekarang wes tak bayar. Diingatkan dulu. Apa yang salah? Dikatakan di sini. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tegurlah.
Banyak orang akhir zaman ini tidak suka terima teguran, tidak mau terima ajaran, karena tegur itu tidak enak. Kebenaran hantam di sini, daging yang sedang mentah ini hantam sakit, hantam sakit, hantam sakit. Tapi sebenarnya kita ikut Tuhan. Daging kita itu perlu dikatargeokan. Anak sekolah Alkitab tahu. Radio, kalau volume dinyalakan atau mic ini dinyalakan, kita ngomong bisa. Tapi kalau dikatargeokan, saya boleh teriak setengah mati tidak akan keluar. Jadi artinya daging ini dimatikan. Sehingga pada waktu ada nasihat, ada pengajaran, ada teguran, kita terima itu. Kita sadar, iya ya, saya salah ya. Iya ya, saya salah ya, saya harus berbalik ya. Tapi ada berapa banyak orang waktu ditegur dia tidak mau. Kok khotbah orang ini kok tidak enak. Kok menegur-negur orang. Sakit hati saya. Mulai saat ini saya pindah dari gereja. Lari ke tempat lain. Yang suka bikin dongeng-dongeng. Ini baru enak khotbahnya. Ini baru enak. Lucu loh, ini baru enak. Seperti Bapak Pendeta Stephen Tong. Kebanyakan orang-orang Kristen mengatakan, pujian penyembahan itu enak, nyanyi, nyanyi, nyanyi. Kan kita nyanyi untuk Tuhan, kita memuji untuk Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan berbicara kepada kita firman Tuhan, kita tidur, kepalanya kita tunduk, tidak mau dengar. Tapi di sinilah Tuhan minta. Sekarang firman Tuhan disampaikan. Firman itu pedang bermata dua. Ada teguran-teguran. Teguran ini kan untuk apa? Untuk demi kebaikan kita kan. Saya sebenarnya pagi ini saya tidak sampaikan firman. Karena gara-gara tegur ini Tuhan bilang engkau harus sampaikan. Dan Tuhan bukakan sama saya. Kemarin pagi, hari Sabtu, sebelum saya melayani ini perjamuan, ini makanan-makanan untuk berangkat, saya disuruh, tapi malam Tuhan sudah kasih ingat. Kurang lebih jam 12:30 malam, jam 1 malam, Tuhan ingatkan kepada saya, ada seseorang, dia berbicara kepada saya. Dia bilang, kenapa ya saya punya hidup begini. Hidup saya ini susah. Saya dapat kerjaan sekian miliar. Habis itu saya kerja, sini buntu, sana buntu, sini buntu. Mau terima uang, berita acaranya sudah keluar semua. Waktu mau terima, tidak bisa, uang belum turun. Waktu tanggalnya janji, waktu ini uang ini mau dibayar dulu untuk karyawan. Jadi saya ini setengah mati ini hidup. Wah pusing, stres dan lain-lain. Rasanya hidup ini jalan buntu, dia bilang. Saya kasihan dia. Aduh kasihannya. Gak enak ya kalau kita hidup ini jalannya buntu terus. Tapi kan saya tahu dia. Jadi malam Tuhan kasih ingat. Itu karena dosa bapaknya. Itu karena dosa bapaknya. Jadi kita tahu. Kalau bapak berbuat dosa, orang tua berbuat dosa. Itu ada 3-4 turunan itu kena turun terus. Itu karena dosa bapaknya. Saya kan tahu dosa bapaknya apa. Mengusik hamba Tuhan. Ambil haknya hamba Tuhan. Itu kan dosa bapaknya. Saya ingat Tuhan kasih ingat sama saya tentang bilangan. Bilangan 12. Bilangan 12. Kita lihat di sini. Bilangan 12. Ayatnya yang pertama. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus.
2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga? Ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lembut dan dari setiap manusia itu di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka kedua. Lalu berfirmanlah ia, dengarkan firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku? Berhadap-hadaplah aku, berbicaralah dengan dia. Terus terang, bukankah dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan? Mengapa kamu tidak takut mengatai-katai kepada Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah mereka, tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatlah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Sampai di sini dulu, nanti Bapak Ibu baca. Saya tahu bahwa Musa ini adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Tapi dia punya koko, dia punya cece yang namanya Harun dan Miriam. Mereka berkata, apakah Musa saja yang dipakai, kita tidak. Oke, Musa salah mengambil perempuan Kus. Tapi dia salah urusan dia sama Bapa di surga. Jangan, engkau tidak berhak untuk mengata-ngatai dia. Engkau tidak berhak mendolimi dia. Engkau tidak berhak untuk menjahati dia. Itu urusan Tuhan. Pada waktu mereka mengata-ngatai, firman Tuhan mengatakan, Tuhan di surga mendengar. Tuhan panggil, sini kamu bertiga, panggil. Sesudah itu keluar kamu. Dan pada waktu itu dia panggil Musa, dia panggil Harun, dia panggil Miriam. Kenapa kamu kau lakukan kepada hamba Tuhan ini yang diurapi? Kenapa kau lakukan ini? Murka Allah itu turun sehingga mereka diizinkan sakit kusta. Kusta putih artinya diizinkan, dipermalukan hidup mereka. Saya tahu ini firman Tuhan. Dan pada waktu itu saya tegur dia. Tapi persis anak ini yang saya tegur ini anak mengerti firman Tuhan. Anak ini anak ini baik. Saya omong sama dia, dia tidak berbantah-bantah. Saya bilang, kau periksa diri. Papamu berbuat salah kan sama saya? Saya tidak menuntut. Saya tidak berkepingin semua. Tapi kan berbuat salah kan? Mengata-ngatain kepada koommu. Bahkan pernah sampai ludah. Puh. Kan saya diam. Nah kau lihat sekarang ini. Hari lepas hari, bukan baik kehidupan kamu. Tambah hari tambah susah. Sampai saya belajar, sampai hamba Tuhan saya bertanya-tanya. Itu turun itu sampai 3 sampai 4 keturunan ini. Aduh Tuhan, gimana Tuhan saya harus lakukan ini? Saya boleh menegur. Tadi firman Tuhan menegur. Tapi saya tidak puas. Saya habis berbicara kepada dia, saya hubungi lagi saudara yang lain. Yang sekarang dalam keadaan hancur semua. Saya tahu. Tapi ada yang bisa saya berbicara, ada yang tidak bisa saya berbicara. Yang pertama tadi saya berbicara, dia bilang, ya betul. Saya bilang, kalau kau kurang jelas, kau kan punya gembala.
Jangan kau cari orang yang tidak benar kau tanya. Kau cari gembalamu. Kau tanya kepada gembalamu. Apakah benar ini? Dan nanti dia akan ceritakan. Kan kasihan. Hidup ini rasanya tertutup. Jalan tertutup. Semua tertutup. Sehingga yang ada setiap hari stres. Tapi bukan dia saja. Ada beberapa yang ada itu yang mengusik hamba Tuhan. Yang mengata-ngatain hamba Tuhan terus gitu. Dan sekarang itu tikam ke bawah. Kan kita kasihan. Betul kan? Saya mulai berbicara. Tapi pada waktu itu saya berbicara kepada orang yang bisa saya berbicara, tetapi dia tidak mengerti firman. Jadi saya mulai perlahan-lahan saya kasihkan sama dia ngomong, oh ya kamu lihat ini begini, kamu lihat ini. Jangan kau berpikir dia kaya, Tuhan tidak bisa turunkan dia. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Karena apa? Karena mengusik hamba-hamba Tuhan. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini berupa tegur. Jadi saya tahu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Kadang saya melihat ada pekerja-pekerja kalau saya omong, saya cuma tahan napas. Saya tidak kuat, saya tunduk berlutut. Nanti kalau saya bilang Tuhan tarik sarafmu keluar, baru kau rasa. Ini adalah kebenaran. Saya menegur, tapi dengan kesabaran. Kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa orang yang diurapi Tuhan, ya jangan sekali-kali kita ganggu dia. Sebab kalau kita ganggu orang-orang yang diurapi Tuhan, urusan bukan sama orang itu lagi, tetapi urusan dengan Allah. Kalau Allah sudah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan? Urusan dengan Allah. Saya mulai berbicara. Tapi saya tahu susah untuk kami berbicara. Karena kadang orang sudah tidak mau menerima teguran lagi. Karena sifat manusia saat ini akhir zaman ego, mementingkan diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat kedua, ketiga. Itu egonya tinggi sekali, diomongi sudah tidak bisa. Kita ini yang ada di sini. Ya, saya berdoa. Kalian akan menerima janji-janji Tuhan. Apapun pergumulan kalian, yang penting kalian lakukan kebenaran firman. Bapak Ibu kan banyak mengerti firman. Ya. Sebab Tuhan katakan, di dalam hari-hari ini banyak orang sudah tidak mau menerima ajaran-ajaran sehat. Hanya kepingin dongeng-dongeng. Berapa banyak gereja-gereja sekarang yang besar-besar yang menceritakan segala semua. Orang-orang yang didatang, idol-idol yang didatang, menarik semua. Orang sudah tidak mau. Saya tanya guru kami, Om sekarang sisa berapa jemaat? 1.000. Dulu 3.000, hilang semua. Mereka udah lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Ya. Bagaimana Om? Ya, mereka sudah pergi. Saya mau berbuat apa? Apakah masih ada di dalam hati Om itu anak? Iya saya tahu. Saya berdoa. Tapi kalau sudah pergi mau dibuatkan apa lagi? Seperti domba yang tidak punya gembala. Berbicara tadi tentang tegur. Tegur itu kita punya kesabaran. Kadang kita tegur orang, ada yang mau dengar, ada yang tidak mau. Kadang kita tegur orang, ada yang mau, ada yang tidak mau. Barusan ini, satu bapak datang sama saya. Hari Sabtu, datang sama saya. Dan pada waktu itu dia datang sama saya. Sempat kita berbicara. Saya lagi berbicara, lagi mendoakan orang ini yang saya tegur. Dan bapak ini datang diam. Tuhan taruh di dalam hati saya doakan orang ini.
saya doakan dia, saya ngomong dia. Ya, kamu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu jangan sampai jauh daripada Tuhan. Kalau kamu jauh daripada Tuhan, Yeremia 17 ayat 13, Tuhan akan izinkan kamu dipermalukan. Bukan Tuhan yang permalukan, dia izinkan kamu dipermalukan. Iblis datang tangkap kamu dipermalukan. Saya pesan sama kamu, hati-hati saya bilang. Mulai menceritakan sedikit-sedikit. Ya. Kamu sudah banyak jauh daripada Tuhan. Jangan sampai rumah tanggamu hancur. Karena iblis sekarang mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Hati-hati. Jangan sampai rumah tanggamu hancur. Kalau rumah tanggamu hancur, habis kamu. Ingat saya bilang, kamu sebagai suami ya harus pegang kokoh. Menjadi contoh dan menjadi teladan. Jangan sampai istrimu jalan dak karuan, semua dakuran, kamu pecah, habislah semua. Apa yang kamu sudah lihat, yang Tuhan sudah siapkan, itu semua yang ada putus semua. Putus semua. Karena berapa banyak Bapak Ibu, orang yang berpisah rumah tangga. Anaknya sudah tidak dianggap lagi sama orang. Sekali lagi, ada berapa banyak orang yang rumah tangganya berantakan, anak-anaknya meyu ciacen, tidak ada harga lagi. Apalagi kalau kita orang luar pulau, melihat anak kita berpacaran dengan si A, tapi orang tuanya pecah, itu pasti itu langsung dikatakan pedat, tidak boleh, apapun tidak boleh. Bagaimana engkau bisa menikah dengan ini? Berarti kita orang tua yang menghancurkan anak-anak kita. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya tidak boleh jadi anjing kelu. Diam saja. Saya tahu, saya berbicara mereka, saya menasihati mereka, saya menegur mereka. Kalau mereka bisa menerima teguran-teguran ini untuk demi kebaikan, yang untungkan mereka. Tapi akhir zaman ini kan banyak sekali orang sudah tidak mau menerima teguran. Kokot banyak tidak enak, sakit menusuk hati. Memang terang waktu masuk ke gelap itu gelap tidak bisa terima. Daging itu tidak bisa terima. Tapi kalau kita mau lus dada, ya Tuhan berikan saya kekuatan. Sadarkan saya Tuhan. Sadarkan saya Tuhan. Sadarkan saya. Saya mau berbalik. Berat Tuhan untuk berbalik. Berat Tuhan untuk berbalik. Tapi kita berusaha melangkah. Dalam nama Yesus melangkah. Dalam nama Yesus melangkah. Dalam nama Yesus melangkah. Melangkah. Seperti Rasul Paulus bilang, aku telah mengakhiri sampai akhir. Rasul Paulus bukan tidak punya tantangan. Tapi dia terus melangkah ke depan. Teguran. Kita harus sabar. Seperti firman Tuhan saya sampaikan. Saya harus sabar. Saya melihat ini jemaat, saya kan di mimbar. Ada yang tidak angkat kepala, tunduk terus. Loh kalau saya tidak sabar, kan saya teriak. Tuhan kasih saya sabar Tuhan. Sabar Tuhan. Tunduk terus. Seperti apa yang dikatakan hamba Tuhan Stephen Tong. Waktu firman Tuhan disampaikan, tunduk terus, tidur terus. Mau bagaimana cara bertobat? Dia bilang. Padahal firman Tuhan ini yang bisa membawa kepada kita ke depan. Yang bisa merubah kita, merubah karakter kita. Tapi kita halaukan, kita tutup telinga, kita tidur. Hancurlah. Kenapa Bapak Ibu? Firman Tuhan ini di mimbar kok saya senantiasa berdiri dengan anak-anak kita. Kok tidak panggil dari luar? Apakah tidak bisa? Mau bisa. Mau bisa. Tetapi saya berusaha mentransferkan roh saya ini. Bukan roh perzinahan. Bukan roh penipuan. Bukan roh kedagingan.
tapi saya usaha mentransferkan roh ini. Supaya anak-anak kita ini diberkati sama Tuhan. Tinggal kita pilihan, mau apa tidak. Maka itu firman Tuhan mengatakan, kalau kita punya persoalan masalah, kita usahakan, tidak bisa kita selesaikan, datang kepada orang-orang yang benar. Datanglah kepada gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala juga belum tentu semua gembala itu baik. Ada gembala upahan, hanya mau datang mendapatkan jemaat Tuhan yang kaya, dia makan enaknya. Tapi waktu domba datang dia sudah tidak memperhatikan lagi. Ada gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk demi kebaikan-kebaikan domba-dombanya. Ada. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Itu ada 2 gembala. Gembala yang benar Tuhan kita Yesus Kristus. Pak, apa Bapak ini Tuhan Yesus Kristus? Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti mana aku sempurna. Maka itu hati kita itu harus punya tujuan yang benar. Punya tujuan yang benar. Jadi supaya anak-anak kita ini jadi berkat. Tadi pada waktu saya duduk di belakang, Roh Kudus hanya ingatkan saya. Kasih tahu jemaat, jangan lihat ini kursi-kursi kosong. Tidak apa-apa. Jangan kamu lihat itu banyak orang yang datang segala semua, berluber segala semua. Belum tentu juga mereka benar. Tapi kita yang ada di sini, gembala melihat satu persatu. Seperti tadi malam saya bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa. Tuhan tolong, ini dah benar ini Tuhan. Tolong Tuhan, rubah Tuhan. Saya bawa dalam doa. Mau bisa bilang apa lagi? Apakah kayu yang saya pegang, yang saya pakai pukul untuk supaya bertobat? Apakah ada yang kemarin dikirim jagung, jagung punel putih, saya kasih kepada jemaat-jemaat tobat? Apakah kemarin 1 karung jeruk siam yang manis-manis dikirim, apakah saya kasih kepada jemaat-jemaat tobat? Belum. Apakah ikan yang datang itu saya kasih kepada jemaat? Jemaat bisa tobat? Tidak bisa. Kemarin dulu saudara Alfred ngomong sama saya, Om, enak ikan itu. Cuma kalau kita makan kurang bisa pintar masak, gigi kita bisa jatuh. Apalagi kita ini kalau sudah sakit, gula dan lain-lain, gigi ini melencong kiri, melencong kanan. Salah masak, gigi jatuh. Tapi dia bilang, puji Tuhan, dia bilang. Istri saya ini pintar masak. Mama saya pintar masak. Sehingga waktu dia masak, dia balik tomat, kita makan satu kali 20 ekor, 15 ekor. Om kalau masih ada, tolong lagi Om. Apakah kasih itu bisa bertobat? Tidak. Yang bisa bertobat ini, tadi itu video. Orang itu ada urusan apa sama kita? Saya mohon, dia bilang. Saya ini bukan mengada-ngadakan. Aku lagi tidur. Tuhan datang sama saya. Suruh mereka bertobat. Suruh mereka bertobat. Saya bukan mau ngada-adakan. Kamu mau percaya apa tidak, terserah kamu. Kamu harus bertobat, Herman. Ibu gembala harus bertobat, anak-anaknya gembala harus bertobat, jemaat Tuhan juga harus bertobat. Ayo, Tuhan sudah mau dekat. Bertobat dalam apa? Dalam segala segi hidup. Segala segi hidup. Saya tadi malam saya renungkan Ibu Gembala. Saya renungkan dia. Ya, Andre kalau sedang sudah bertengkar dengan saya, bertengkar juga. Cuma kalau saya sudah teriak, dia diam. Ya, dia bilang, Papa, lihat itu Mama. Papa dapat Mama macam begini di mana? Papa dapat Mama macam begini di mana?
Semua ini baju diatur, seluruh diatur. Tadi saya lihat waktu saya turun dia ganti ini sepatu yang minggu lalu sepatu satu, dia ambil lagi, dia lap lagi ini sepatu. Saya berharap loh ya. Tadi malam mau tidur, semua dia potong itu apel semua untuk di jus. Sebenarnya dia yang harus jus pagi-pagi, tapi saya bilang offerkan kepada yang jus. Karena kita harus latih kita punya anak-anak. Satu hari di waktu dia menikah, jangan dibikin tidur toh. Harus latih. Dari kecil. Papa lihat mama itu dia. Saya bukan memuji, dalam nama Yesus, tutup bungkus. Nanti setan masuk, dia mulai kali, wah gawat ini. Coba papa lihat mama. Kalau dia sudah bilang lihat papa mama, saya diam. Mau saya omong apa? Ada dia salah, bukan tidak salah. Salahnya dia itu tadi malam tidurnya jam 12. Saya kasihan. Mohon maaf. Lihat video kemarin, dia ada di samping. Agak kurus kan? Itu kan saya susah. Ini yang saya butuhkan. Minta sama Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya istri saya ini satu, ini kelemahan. Tapi ada orang berkata, wah kan kau beruntung, ada istrinya yang bisa mau kerja dan lain-lain. Tapi saya tidak suruh istri saya kerja rodi dari pagi sampai malam. Kalau saya sudah omong sama Dr. Bernard, karena dia juga gila kerja. Ya betul itu tante, betul. Wah saya pikir bolo ini. Maka itu barusan saya bawa lari Ibu Gembala pergi ke Batu sana. Supaya dia istirahat, apes apa. Sampai di sana dia tidak bisa tidur lagi. Mau cari kerjaan. Mari. Ini teguran. Dikatakan. Beritakan firman Tuhan, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Pak, Bapak tidak sabar. Tidak. Saya cuma hanya keras saja suara. Karena saya punya kerinduan. Bukan saya marah, tapi saya berusaha, saya tahu. Firman Tuhan mengatakan, Petrus, gembalakan domba-domba ini. Jangan dengan paksa. Saya tahu itu. Maka itu saya tidak pernah mau maksa. Tapi saya berdoa. Waktu ini sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Pulang sebentar, tolong. Sekali lagi, tolong. Lihatan ono. Lihat ono. Lihat apa-apa. Lihat itu video. Tolong. Dan coba. Kalau kita punya hati keras. Hati yang keras. Musa saja lemah lembut di muka bumi. Kenapa kita hati yang keras. Ayo. Minta sama Tuhan. Segala kesabaran. Dan pengajaran. Ini pengajaran firman yang disampaikan. Mari, jangan kita hanya kejar dunia saja. Mau dapatkan kaya. Untuk apa itu? Kaya, tapi jiwa kita binasa. Jujur, karena saya mendapatkan banyak tentang ini. Dari pagi waktu saya jalan, saya masih terus mendoakan. Mendoakan ini tempat di belakang. Karena yang punya itu terus telepon saya. Ya, saya bilang untuk apa Tuhan? Kalau engkau sudah mau datang, untuk apa kita ambil ini di belakang? Kan tidak ada guna Tuhan. Saya mati juga, tidak ditanam di sini. Untuk apa Tuhan? Apa yang kita mau buat? Saya jalan tadi. Untuk apa Tuhan? Ya, kita ambil ini tanpa di belakang untuk apa? Barusan saya omong sama Ibu Andreas. Dia udah pindah di daerah Tanjung sana. Saya bilang, Bu, coba kalau Tuhan izinkan kita ambil, Ibu pakai dulu di situ. Ya, gak usah pusing. Suaminya dengar, iya. Saya omong sama Ibu Andreas, Bu, masih kurang apa Bu? Ini, ada, semua ada. Oh ya sudah, haleluya, puji Tuhan, saya pulang. Ya, tapi Tuhan untuk apa? Kalau engkau sudah datang untuk apa? Hanya dapat itu saja. Tapi nama saya tidak ada di atas. Yang saya kejar itu dunia saja. Untuk apa Tuhan?
Untuk apa Tuhan? Wes tidak usah Tuhan, kalau kau sudah memang mau datang, wes batalkan saja. Tidak usah. Orang ini main terus hubungi saya, orang ini terus menghubungi saya. Untuk apa? Kembali lagi Bapak Ibu. Ayo. Tadi saya tutup dengan satu kesaksian. Tadi malam jam 7. Waktu saya mandi jam 6 lebih, saya hanya ingat, Tuhan, nanti minggu depan ini kita bawa makanan ke panti. Dengar baik-baik. Ada hati di situ loh. Ada hati. Ada hati. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya hati enggak. Dapur-dapur ini punya hati enggak. Atau mungkin dapur-dapur berpikir, aku dapat order di mana lagi ya. Puji Tuhan ya. Tapi saya punya hati. Tuhan, minggu depan ini, kalau kita antar makanan, kita mau kasih apa sama mereka? Makanan sehat sudah pasti. Tapi buah-buah ini apa Tuhan? Ikan banyak. Buah-buah ini apa? Buah ini sudah habis Tuhan. Hari Sabtu tak ringkas HP pun. Saya hanya ngomong kayak gitu. Buah apa? Sudah selesai. Saya turun, saya masuk di kantor, saya baca-baca firman. Selesai. Kok tiba-tiba Tuhan bilang, kau lihat itu sepeda motor masuk. Masuklah sepeda motor. Kok saya lihat, apa yang dia bawa ini? Mas, apa yang sampean bawa ini? Jeruk mas. Tadi baru saya batin. Wes teko. Tas batin loh. Iki apa lagi ini bawa? Jagung. Pak, iki jagung punel Pak. Iki isinya di dalam putih Pak. Sakarung. Saya ini kan sering beli jagung. Berapa biji sekian ribu. Berapa biji kalau saya sudah pergi ke belakang. Dapat 3.000, 5.000. 3 biji 5.000 atau 2 biji 5.000. Beli 4 ya untuk makan. Kok jagung ada? Saya omong kepada pengirim. Dia hanya tahu kirim saja. Mas, sampean lihat apa ini? Dah tahu Pak. Kok bengi-bengi dikirim? Saya mau cerita. Bos perintah. Kontrol di gudang. Kirimkan buah itu semua. Oh ya sudah. Saya bilang bosmu itu dijamah sama Tuhan. Keluarkan Amsal 21 ayat 1. Bosmu udah dijamah sama Tuhan. Dijamah apa Pak? Ya bosmu sekarang ini memperhatikan orang-orang yang susah. Dan pada waktu itu saya video. Habis saya video semua selesai, saya bilang terima kasih Tuhan telah menjamah hati daripada orang ini. Sehingga dia kirim. Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana ia ingin. Tuhan telah jamah dia. Dan saya tunjukkan kepada dia punya orang ini. Kamu lihat ini. Dia kan tidak pernah tahu. Ini hari Senin. Ini hari Selasa. Ini hari Rabu. Ini Pak. Ini hari Kamis. Ini Pak. Ini hari Jumat. Aduh gini. Ini hari Sabtu. Lihat ini. Dia goyang kepala. Ini. Jadi gimana? Saya bilang sampean ikut berkat. Karena apa? Bosmu suruh sampean ikut membawa, sampean sudah ikut membawa menjadi sedekah. Sampean sudah mendapatkan berkat. Amin, amin, amin. Kalau saya tahu macam begini Pak, saya akan atur. Saya bilang tidak apa-apa. Kamu bawa saja. Apalagi kalau hari Jumat kita mau pergi bagi, tidak apa-apa apel kamu bawa. Mungkin apel itu agak rusak sih, tidak apa-apa bawa, kita potong. Kita keluarkan, kita lihat kemarin rampas yang begitu banyak. Itu jeruk dia kirim 1 jeruk itu saya tidak tahu bahwa harganya 80.000 1 biji. Pernah saya dikasihkan jemaat jeruk itu. Karena saya tahu waktu itu istri saya kalau ketemu di jalan main, jeruk. Tapi saya jalan terus, jeruk. Tuhan kirim melalui jemaat. Dia bilang, Pak ini jeruk ini 1 biji 80.000. Dikirim per peti. 20 biji, 25 biji. Sampai mereka katakan, manis. Kata.
Dan saya video, saya tanya kepada dia, kenapa tadi pagi? Sebenarnya jam 3 pagi saya mau telepon dia. Dia masih tidur. Jam 5 saya duduk di sini, saya telepon dia. Kenapa kau bisa kirim? Tuhan jamah hati saya, dia bilang. Coba bayangkan. Tuhan jamah hati saya ini, firman Tuhan. Tuhan jamah hati saya. Saya mulai banyak berbicara dengan dia. Dia mulai ceritakan. Dia punya tanah ada di sini, sekian hektar sini kan. Tapi percuma, rumah tangganya berantakan. Apa gunanya semua? Apa gunanya semuanya? Rumah tangga berantakan, tanah jadi tetes, tanah di mana berhektar-hektar, uang itu begitu banyak. Tapi apa gunanya? Kadang kalau dia suruh orang datang, dia telepon sama saya. Oh iya, ada ikan, kasih saya ikan. Ya, apa gunanya? Tapi saya doakan dia tadi. Saya doakan dia. Terima kasih, dia bilang, oh iya, terima kasih. Terima kasih. Memang hidup ini sebentar kita sudah tua, sebentar laulek mati sudah dibilang. Mau dibawakan kemana? Dia punya istri sudah tidak ada, minggat. Anaknya juga minggat. Hidup macam begitu. Dan istrinya barusan telepon saya, cerita banyak. Hidup susah. Maka itu saya banyak pengalaman tentang orang-orang yang berpisah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran satu ayat ini sudah saya sampaikan semua. Biar sore bisa menjadi berkat lagi apa yang akan Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, saya minta pemusik singer, waktu sudah selesai. Jam